Mino, kalau kita melihat saat ini sudah sepekan jelang libur Idul Fitri dan harga emas global hari ini kalau kita lihat real time ini juga masih melanjutkan pelemahan. Seperti apa kemungkinan rebound harga emas jelang hari raya di tahun ini? Ya, memang kalau untuk harga emas kan lebih dipengaruhi oleh faktor global ya, walaupun dari dalam negeri ada sedikit sentimen terkait dengan Lebaran, karena biasanya kalau untuk Lebaran kan banyak permintaan khususnya dari dalam negeri ya terkait dengan emas perhiasan gitu, Mbak Aneka. Cuma saya pikir faktor tersebut tidak akan terlalu terlalu kuat untuk mendorong kenaikan harga emas yang mungkin signifikan gitu. Jadi bisa positif tapi tidak akan terlalu besar. Baik, artinya di Idul Fitri tahun ini harga emas berpotensi tetap terkoreksi. Uh, saya bilang kemungkinan bisa berbalik menguat ya menjelang Idul Fitri gitu. Tadi terkait dengan kemungkinan adanya kenaikan perpindahan dari dalam negeri gitu, Mbak Aneka. Baik. Berikutnya kalau kita melihat dari segi inflasi, pemerintah Indonesia juga menargetkan inflasi di 2 hingga 4%. Sementara kalau kita lihat IMF justru memperkirakan inflasi negara berkembang bisa mencapai 8,7% di tahun ini. Bila inflasi ternyata melampaui ekspektasi pemerintah, seperti apa ini akan berdampak pada sektor real dan juga pasar modal? Ya, memang ini inflasi di Indonesia ditakutkan akan melonjak seperti di negara-negara maju, tapi saya pikir inflasi di Indonesia akan relatif masih lebih rendah ya dibandingkan dengan negara-negara maju karena beberapa hal ya. Kita kan ada beberapa kebijakan misalnya terkait dengan harga energi. Kita kan ada kebijakan terkait harga BBM tidak sepenuhnya bebas, kemudian kita juga ada kebijakan DMO terkait listrik. Jadi saya pikir ini bisa menjadi salah satu faktor ya yang akan membuat inflasi kita itu tidak akan setinggi seperti di negara-negara maju yang sangat terpengaruh oleh kenaikan harga komoditas gitu, Mbak Aneka. Baik Mas Mino, meskipun tidak seperti di negara-negara maju, tapi kalau sudah melewati 4% ini artinya juga sudah melampaui target pemerintah begitu. Dan kalau kita tanyakan kepada beberapa lembaga swasta juga mengatakan ini mungkin lebih dari 4% begitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai tindak antisipasi? Ya, ini kan inflasinya boleh dibilang dari sisi supply ya, dan fenomena global. Jadi yang bisa dilakukan sebenarnya adalah dari otoritas moneter ya, yaitu memang BI juga udah berencana kalau misalnya inflasi di atas 4%, maka mereka akan mulai menaikkan suku bunga. Nah, itu adalah salah satu tools ya untuk mengendalikan atau menekan lonjakan inflasi gitu, Mbak Aneka. Baik, kalau memang di atas target pemerintah dan tanpa tindakan antisipasi yang dilakukan pemerintah sebelumnya, seperti apa ini akan mengancam sektor real ataupun pasar modal? Ya, inflasi itu kan secara umum akan mengerus daya beli masyarakat ya. Ya kita tahu konsumsi ini menjadi salah satu komponen terbesar di GDP kita. Jadi kalau misalnya inflasi ini tidak terkendali ya, tapi kita sih berharap semuanya masih bisa terkendali, ya tentunya akan membuat pertumbuhan ekonomi kita akan sedikit terhambat gitu. Di tengah harapan bahwa di tahun ini ekonomi kita bisa tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.